Selamat pagi, Shalom dan Haleluya. Kita bersyukur dipertemukan kembali pada saat pagi hari ini. Dan pada saat pagi hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah kesempatan beribadah di rumah masing-masing tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan, karena kita sangat yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. 2-3 orang dengan sehati, maka Tuhan hadir di dalamnya. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, saudara terkasih dalam Kristus dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat yakin bahwa bersama Tuhan pasti kita akan mengalami kekuatan, penghiburan, bahkan kesembuhan. Anugerah-Nya besar bagi setiap kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah sebabnya Roh Kudus bekerjalah Engkau Tuhan, menerjemahkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami sama seperti Maria, duduk diam, mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa kegelapan, kuasa iblis si jahat yang coba mengganggu kami, mengganggu pikiran dan perasaan kami bersatu hati berkata dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara terkasih, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang senantiasa dinyatakan bagi setiap kita yang rindu dan haus. Karena firman ini adalah bagian di mana kehidupan kita akan dituntun, dibawa untuk kita menempuh jalan-jalan kemenangan, dan kita sangat yakin firman Tuhan akan berkuasa menciptakan yang terbaik untuk setiap kita. Pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan seberapa peduli Tuhan akan kesehatan manusia. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara terkasih, data kesehatan Amerika Serikat menunjukkan bahwa sebanyak 20% penduduk negara tersebut mengalami obesitas, dan 50 juta orang di dunia meninggal dunia karena mengidap penyakit kronis yang ditimbulkan akibat berat badan yang berlebihan.
Obesitas atau berat badan berlebih tentu saja berasal dari pola makan yang tidak sehat. Nah, saudara terkasih, kasus di atas mungkin hanyalah satu dari sekian alasan kita termotivasi untuk menjaga kesehatan. Lalu bagaimana Tuhan memandang kesehatan? Seberapa peduli Tuhan terhadap kesehatan manusia? Dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20, sesungguhnya adalah pesan Allah yang begitu sangat jelas pentingnya kesehatan tubuh. Tuhan menunjukkan kepedulian akan kesehatan manusia melalui firman-Nya. Kita seharusnya termotivasi untuk menjaga kesehatan tubuh ini karena Tuhan mengharapkan kita menjaga tubuh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Sebab sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, tubuh adalah pemberian Allah. Dia meminjamkannya dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya tetap baik. Lalu apa yang telah kita lakukan untuk menjaganya? Nah, berikutnya adalah tubuh adalah lahan dan bangunan Tuhan. Dalam ayat 13 berkata, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, sementara kebudayaan atau kebiasaan hidup kita menanamkan pemahaman bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau terhadap tubuh kita. Nah, kebenarannya adalah bahwa tubuh adalah milik Tuhan, lahan dan bangunan yang telah lunas dibayar. Jadi kita tidak seharusnya membangunnya dengan kecemaran daging, seperti seks bebas yang hanya akan menimbulkan beragam penyakit mematikan. Saudara terkasih dimanapun berada pada saat ini, tubuh akan dibangkitkan setelah kematian. Tak ada yang akan terluput dari pandangan Tuhan. Begitu pula dengan tubuh yang mati. Pada waktunya akan dibangkitkan kembali untuk mengenakan tubuh yang baru di kerajaan surga. Dalam ayat 14 disebutkan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Nah, saudara, kita harus mengetahui tubuh adalah anggota Kristus. Tuhan memisahkan tubuh dengan dosa untuk menjadikan berharga, karena tubuh adalah anggota Kristus. Jadi tak ada alasan untuk menyerahkan tubuh yang Tuhan berikan kepada percabulan dan kecemaran. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Nah, saudara terkasih, tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, jika seorang Kristen berjalan dan melihat sekelompok orang menghancurkan gereja, dia tentunya akan bereaksi, bukan? Anda sama seperti sekelompok penghancur tersebut jika merusak bait Allah atau tubuh. Nah, di dalam ayat 20 menyatakan bahwa tubuh kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu artinya bahwa tubuh kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, seharga darah Yesus yang tertumpah. Jumlahnya tentu saja tidak ternilai. Bukankah itu adalah alasan yang begitu penting bagi kita untuk tetap menjaga tubuh dalam kondisi baik? Nah, Allah peduli dengan kita, peduli dengan kesehatan kita. Dia menghendaki tubuh kita tetap sehat dan bugar, agar ia bisa memakai hidup kita dengan maksimal. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menjaga tubuh Anda dengan pola makan yang sehat, gaya hidup yang baik, dan pergaulan yang benar? Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang tengah berjuang menjaga kesehatan dan kekudusan tubuh. Nah, saudara terkasih dimanapun saudara berada, apa
yang Alkitab katakan tentang hidup sehat? Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi jelas tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini saja sudah bisa menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk memperdulikan tubuh kita. Akankah tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini kita isi atau kita hiasi dengan minyak atau lemak dan sampah-sampah yang kotor? Tentunya tidak. Apalagi diri kita bukanlah milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, sehingga kita mempunyai tanggung jawab untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita yang sehat ini. Jika Tuhan ingin menggunakan kita dalam tugasnya, maka kita harus menjadi sehat dan energik dalam melaksanakan kehendak-Nya. Ini adalah tanda hormat kita kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dalam Roma 12 ayat yang pertama. Jadi jelas tubuh kitalah yang diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, bukan semata-mata roh dan jiwa. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita, kita pasti akan mempersembahkan kepadanya sesuatu yang terbaik, termasuk tubuh kita, sehingga kita akan menjaga agar tubuh kita tetap fit untuk pekerjaannya. Ini adalah tanda hormat dan kasih kita kepadanya. Dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, "Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, atau dengan membiarkan keinginan fisik atau tubuhmu mengendalikanmu." Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus adalah kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan dari masa lalu kita. Hidup baru kita dalam Kristus adalah salah satu sukacita, tetapi bukanlah salah satu dari sikap tidak bertanggung jawab. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri dalam Galatia 5:22. Jadi biarkanlah roh yang mengendalikan kita, bukan keinginan tubuh atau fisik kita yang mengendalikan kita. Berapa banyak orang yang sedang diperbudak atau dikendalikan oleh keinginan atau bukan kebutuhan tubuhnya akan makanan-makanan yang bermacam-macam, yang sebenarnya secara ilmiah telah dibuktikan bahwa makanan dan minuman itu tidak berguna karena hanya untuk kepuasan keinginannya saja. Bahkan bahan-bahan ini bisa membahayakan tubuh kita karena sifat adiktifnya atau ketagihan yang ditimbulkannya. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, karena segala sesuatu diperbolehkan atau bebas, Tuhan justru menempatkan tanggung jawab yang lebih banyak pada kita untuk memilih dan membuat keputusan sendiri dengan bijaksana. Kita memiliki hukum-hukum yang lebih sedikit dalam perjanjian baru, tetapi lebih banyak tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar. Dan semua hal yang diperkenankan untuk kita lakukan belum tentu berguna. Kita diharapkan untuk menunjukkan perhatian pada pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan itu, bahkan yang menyangkut makanan sekalipun.
Orang-orang yang mengatakan bahwa memakan makanan kesehatan akan menimbulkan perbudakan pada diri mereka hanya berusaha menemukan alasan bagi kurangnya pengendalian diri mereka dan kelakuan mereka yang negatif. Nah, orang-orang Kristen seharusnya bersikap positif terhadap makanan yang bermanfaat yang Tuhan sediakan bagi kita di Taman Eden dalam Kejadian 1 ayat 29. Nah, saudara terkasih, penting sekali bagi kita untuk bersikap menghargai makanan yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai makanan dan membatasi atau tidak mengonsumsi makanan yang sudah diolah dan dikembangkan oleh manusia. Ingatlah selalu 3 prinsip ini. Prinsip yang pertama, makanlah hanya zat-zat atau bahan-bahan yang Allah ciptakan sebagai makanan, hindari apa yang tidak diciptakan sebagai makanan. Saudara terkasih, dalam Kejadian 1:29, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji, itu padi-padian, polong-polongan dan kacang-kacangan di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji atau buah-buahan. Itulah akan menjadikan makananmu. Kemudian dalam 1 Kejadian 3 ayat 18b, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi sudah jelas bahwa Tuhan telah menciptakan dan mengatur makanan-makanan yang menjadi makanan kita untuk setiap harinya. Kemudian prinsip yang kedua, sebanyak mungkin makanlah makanan sebagaimana makanan itu diciptakan sebelum diubah atau diolah atau dikembangkan menjadi satu yang manusia pikir bisa menjadi lebih baik. Dalam Amsal 14 ayat 12 dan 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus atau benar, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, dalam budaya kita yang konsumtif dan haus kesenangan, kita sering menambahkan bahan-bahan tambahan untuk makanan. Bahan-bahan kimia sebagai pengawet, pemutih, perasa, dan sebagainya. Dan mengolah makanan sehingga makanan tersebut tidak lagi mempunyai zat-zat gizi seperti yang pertama kali dirancang oleh Tuhan. Contoh, sayur dan buah, kalengan, sosis, kornet, ayam olahan, roti putih, beras merah, beras putih, dan sebagainya. Nah, untuk itu saudara, kita harus lebih bijak lagi menentukan apa yang harus kita konsumsi setiap harinya. Kemudian prinsip yang ketiga, hindarilah kecanduan makanan. Jangan biarkan satupun makanan ataupun minuman menjadi allahmu. Dalam Keluaran 20 ayat 3 berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, contoh dari kecanduan atau ketagihan makanan ini adalah zat-zat kimia seperti alkohol, obat-obatan, dan tembakau. Kemudian makanan dan minuman seperti kafein, teh, lemak, gula, garam. Nah, saudara terkasih, dalam Keluaran 15 ayat 26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, ayat ini menjelaskan salah satu penyebab timbulnya penyakit, yaitu bahwa seringkali kita tidak menaruh perhatian pada instruksi Tuhan mengenai hidup sehat. Banyak orang mengatakan bahwa hukum-hukum makanan pada Perjanjian Lama adalah sebuah simbol belaka tentang kesucian dan tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan kesehatan. Nah, kenyataannya sekarang ini telah banyak penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa benar hukum-hukum mengenai makanan yang diatur oleh Tuhan bagi kesehatan fisik umat yang telah dipilihnya adalah terbukti erat kaitannya dengan kesehatan dan bukanlah sebuah perayaan ritual belaka. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, berikut ini
adalah beberapa contoh hukum kesehatan yang ada di dalam Alkitab yang ternyata telah dibuktikan secara ilmiah atau berdasarkan ilmu kedokteran. Yang pertama, dalam sesaat orang-orang kusta diperintahkan untuk tinggal di luar tembok kota dan tidak berhubungan dengan penduduk biasa. Nah, walaupun kenyataan bahwa penyakit ini bisa menular belum diketahui pada saat itu, Tuhan tahu dan memerintahkan orang-orang Yahudi sesuai dengan itu. Perintah Allah kepada Musa itu terdapat di dalam Imamat 13 dan 14. Nah, yang kedua, dalam Kejadian 17 ayat 12 mengatakan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Nah, ketika kita taat pada perintah ini, yaitu penyunatan baru dilakukan pada hari ke-8. Resiko pendarahan selama penyunatan turun secara drastis. Sebaliknya, bisa terjadi komplikasi yang berbahaya akibat pendarahan tersebut jika waktu penyunatan dilakukan lebih awal dari hari ke-8. Karena penelitian telah membuktikan bahwa vitamin K atau satu zat yang berperan dalam proses pembekuan darah, kadarnya paling rendah adalah pada hari kedua sampai hari kelima bayi baru lahir. Setelah hari kelima sampai hari ketujuh, barulah bayi baru lahir membentuk cukup vitamin K yang memungkinkan dilakukannya penyunatan agar tidak terjadi pendarahan. Kemudian dalam Imamat 3:17 mengatakan, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ayat-ayat lain yang meneguhkan ini ada dalam Imamat pasal 7 ayat 23 sampai dengan 27, Imamat 17 ayat 10 dan Kejadian 9 ayat yang keempat. Nah, saat ini ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa makanan lemak yang jenuh dapat menyebabkan penyakit jantung dan kanker. Memakan darah adalah tidak sehat karena darah mengangkut infeksi atau bakteri, virus, dan sebagainya. Dan toksin-toksin yang beredar bersirkulasi dalam darah yang masuk ke tubuh binatang. Ingat, kalau kita sakit, dokter akan menganjurkan kita untuk periksa darah di laboratorium untuk mengetahui jenis kuman atau mikroorganisme apa yang terkandung di dalam darah itu sehingga dapat menentukan diagnosa penyakit. Nah, jika makan darah binatang, mereka akan tercemar oleh infeksi-infeksi dan toksin-toksin itu. Nah, oleh karena itu, jika ingin makan daging, masaklah dengan baik. Jika ingin makan steak, pilihlah yang matang. Saudara terkasih dimanapun berada, Alkitab juga mengungkapkan tentang jenis daging yang dapat dimakan dengan aman, yaitu dari hewan yang bersih atau halal. Sedangkan hewan yang tidak bersih atau haram sangatlah tidak aman, mengingat dagingnya sangat berlemak, padahal toksin-toksin yang ada di dalam makanan tersebut tertumpuk pada lemaknya. Nah, lemak ini tidak dapat dipisahkan atau diisolasi dari dagingnya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada pada saat ini, biarlah kita lebih bijak memilih makanan yang harus kita konsumsi setiap harinya. Nah, salah satu tokoh dalam Alkitab yang memilih makanan yang murni dan sehat adalah Daniel. Ia memilih untuk hanya memakan sayuran dan menolak makanan yang mahal dari meja raja. Ketiga temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, melakukan hal yang sama. Setelah mereka makan sayuran selama 10 hari dan minum air, mereka lebih kuat dan sehat daripada orang-orang yang memakan makanan mewah. Nah, sejak itu para penjaga membiarkan mereka melanjutkan memakan sayuran daripada memakan apa yang telah disediakan oleh raja. Dalam Daniel 1 ayat 15 dan 20, setelah lewat 10 hari ternyata mereka lebih sehat dan lebih bergizi dari seluruh orang muda yang telah makan santapan raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu
dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, untuk itu dari firman Allah yang kita dengarkan ini, perlu kita lebih bijak untuk menentukan makanan-makanan apa saja yang perlu kita konsumsi setiap harinya, sehingga berdampak baik untuk kesehatan kita. Nah, saudara, memang kita harus menyadari bahwa Alkitab juga telah meminta kita untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dalam 3 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Nah, saudara terkasih dimanapun berada, percayakah Anda bahwa Tuhan memberkati Anda dengan kekuatan rohani? Nah, pertanyaan ini tidaklah sukar dijawab jika Anda percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi jika pertanyaan ini diubah menjadi soal diberkati dalam kekuatan jasmani, jawabannya kita mungkin agak kurang pasti. Sebab mereka yang sehat dan kuat rohaninya belum tentu sehat dan kuat jasmaninya. Bagi banyak orang, kekuatan rohani adalah perubahan hidup yang disebabkan oleh karunia Tuhan yang ajaib. Tetapi kekuatan jasmani seolah-olah adalah sesuatu yang harus diterima manusia sebagaimana adanya. Paling tidak karena faktor keturunan. Hidup baru tampaknya hanya menyangkut rohani saja. Nah, saudara terkasih, memang firman Tuhan lebih menekankan pentingnya keadaan rohani kita, sebab itulah yang memungkinkan kita untuk menjumpai Tuhan di sorga setelah tugas kita di dunia berakhir. Kita yang sudah dilahirkan dalam dosa sebagai keturunan Adam dan Hawa bisa menerima keselamatan surgawi dalam Kristus. Karena itu, secara rohani tubuh kita sudah diperbaharui. Dalam 2 Korintus 15 ayat 46 berkata, "Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga." Nah, walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita boleh menyanyiakan tubuh jasmani kita. Karena selama kita hidup di dunia, kita juga dapat memuliakan Tuhan dengan kemampuan jasmani kita. Jika kita mengabaikan kesehatan dan menelantarkan tubuh jasmani kita, sudah tentu kita mengurangi kesempatan untuk dapat memuliakan Dia yang menciptakan kita. Nah, banyak orang Kristen yang menggebu-gebu dalam kerohanian tetapi kurang mau memperhatikan kesehatan jasmaninya. Padahal sebagai manusia kita diciptakan dalam satu paket yang terdiri dari tubuh dan roh. Hidup baru dalam Kristus seharusnya tidak hanya mengubah pandangan kita akan bagaimana memelihara kehidupan rohani kita, tetapi juga pandangan kita tentang hal menjaga kehidupan jasmani kita. Nah, sudah terkasih, pagi ini jika kita bangun dan merasa bahwa tubuh kita lemah dan semangat kita berkurang karena usia, penyakit, atau kebiasaan hidup yang kurang baik, marilah kita memikirkan apa yang bisa kita perbuat untuk memperbaiki keadaan. Kita harus selalu berdoa, memohon agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan agar tidak meniru mereka yang menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk mempunyai kesehatan yang baik. Nah, sebaliknya kita harus memilih cara hidup yang sehat agar kita dapat memakai kekuatan tubuh jasmani kita selama mungkin untuk tujuan-tujuan yang baik demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Dalam Filipi 1 ayat 20 berkata, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dapat dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Nah, sudah terkasih, biarlah kita dapat menjaga kesehatan kita. Apalagi di hari-hari ini kita sedang diperhadapkan menyangkut ancaman penyakit virus corona.
perlu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh kita akan membuat kita mampu dan sanggup bila mana ada virus atau bakteri atau penyakit apa saja menyerang tubuh kita. Nah, untuk itu sudah terkasih, biarlah kita senantiasa belajar dan mohon tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus, sehingga kita dapat dengan bijak menempatkan yang terbaik yang perlu untuk tubuh kita. Dalam Amsal 3:1 dan 2 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Saudara, kita berpatokan kepada firman ini bahwa Tuhan akan senantiasa menambah usia kita, tetapi usia yang di dalamnya penuh dengan kesejahteraan. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana kita merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita, terutama untuk makanan, minuman yang kita harus makan setiap harinya. Biarlah kita bijak sehingga kita mampu bertahan, bahkan mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui tubuh kita yang sehat, yang prima, sehingga pada akhirnya kita dapat senantiasa menampilkan yang terbaik dalam setiap pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Doa kami, biarlah renungan ini menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua, sehingga di tengah-tengah ancaman virus corona yang terjadi di negara kita ini, bahkan ada mungkin di kota kita ini, kita sangat yakin apabila kita menjaga kesehatan kita dengan baik, maka virus ini tidak akan pernah dapat menyerang tubuh kita. Saya terkasih, kami sangat yakin bahwa Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberikan kekuatan untuk kita semuanya. Puji Tuhan, Shalom, Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tentunya hamba-Mu tidak sempurna menyampaikannya, tetapi apabila Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau akan sempurnakan untuk menuntun kehidupan kami mengerti, terlebih menuntun kehidupan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat yakin juga Engkau akan terus menjaga umat-Mu, memelihara umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, sehingga kuasa darah Yesus nyata untuk memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap luput dari ancaman penyakit dan kami tetap dalam keadaan sehat. Itu semua kami tahu oleh karena pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi, kalau ada umat-Mu yang sakit pada saat ini, kami percaya akan sembuhkan. Kami menyerahkan juga bagi umat-Mu yang lemah, punya masalah persoalan, bahkan yang bimbang, bahkan yang sudah meninggalkan atau undur dari Engkau. Di dalam nama Yesus, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan hadir dalam kehidupan mereka untuk senantiasa kembali kepadamu. Pergumulan kami untuk rumah ibadah, kami tetap serahkan kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk keluarga, orang tua kami telah menyediakan rumah untuk kami. Kami percaya akan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami untuk 1 minggu yang akan datang ini. Kami juga percaya Engkau akan memberkati negara kami ini. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau akan memberikan kebijaksanaan kepada Presiden, kepada para menteri, para medis, bahkan pihak keamanan, bahkan segala sesuatu yang berperan dalam menjaga dan merawat negara kami ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan, sehingga mereka mampu dan sanggup senantiasa memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan. Kami sangat yakin jawaban yang pasti akan kami terima, karena kami sudah alaskan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja.